Jadi jangan jangan terjebak dengan apa yang kita lihat. Jangan terjebak itu, saudara. Tapi mulailah belajar dari karakter-karakter yang kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus membantu setiap kelemahan-kelemahan kita sehingga kita boleh belajar mengandalkan Tuhan. Kedagingan kita ataupun keinginan-keinginan kita pribadi, ego kita itu harus kita press. Memang betul-betul harus kita press supaya buah roh itu bisa terlihat. Ya kan, makanya sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Berkatnya itu sudah ada dan tinggal Tuhan berikan kepada orang Mesir itu. Padahal orang Mesir itu tidak kenal Tuhan loh. Tapi lewat Yusuf, lewat kehadiran Yusuf, dia bisa kenal Tuhan. Tuhannya Yusuf, Tuhan yang disembah oleh Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Banyak belajar bagaimana firman Tuhan itu menyatakan. Nah, waktu kita mendapatkan rema Tuhan, begitu dia klik, Tuhan saya mengerti. Nah, itulah pengertian. Pengertian tidak bisa didapatkan apa kata orang di luar ataupun apa kata hamba Tuhan dan segala macam. Itu bukan pengertian, saudara. Bukan. Pengertian itu waktu waktu narasi Alkitab datang kepada saudara. Kemudian saudara mulai mengolah di dalam pemikiran saudara. Saudara renungkan itu, saudara seolah-olah ada bersama dengan Yusuf, melihat kejadiannya. Begitu saudara mengerti, itu yang saya bilang, klik, oh iya tahu. Makanya sikap Yusuf pada saat itu, jelas-jelas dia mewakili. Mewakili siapa? Mewakili siapa yang dia sembah. Padahal kalau kita mulai ke belakang, bagaimana dia aniaya, dia dipersekusi oleh saudara-saudaranya. Apakah itu menjadi bagian dari Yusuf? Yes. Tapi apakah dalam perjalanannya? Oh tidak. Yang dalam perjalanan tetap Tuhan menyertai. Makanya Tuhan menyertai Yusuf. Itu kenapa? Sikap saudara bahwa saudara itu sebenarnya disertai Yusuf, disertai Allah, disertai Tuhan. Saudara tahu nggak itu? Nah, bagaimana saudara sikap? Sikap saudara kalau saudara disertai Tuhan. Gitu. Bagaimana cara membuktikannya kalau saudara disertai Tuhan apa tidak? Masalah. Makanya harus ada masalah. Baru saudara bisa tahu bagaimana saudara bersikap. Karena begini teman-teman. Sikap adalah suatu pilihan. Sikap juga bukanlah suatu perasaan, bukan juga hasil dari suatu kejadian atau keadaan, baik atau buruk. Enggak. Apapun keadaan saudara, bagaimana moodnya saudara, perasaannya saudara mau melakukan apa tidak dan segala macam. Itu bukan bicara itu, tapi pilihan. Apa yang saudara pilih? Apakah saudara mempercayai iman saudara dengan Tuhan masih menyertai saudara? Kembali lagi, kesadaran Tuhan yang dipentingkan. Itu makanya jangan hanya cuma ego saja. Ego itu pribadi, diri pribadi kita. Diri kita terus yang kita lihat. Enggak. Jangan teman-teman. Memang ada materi yang nanti kalau kita belajar apa bagaimana kita membangun karakternya, kita bangun karakternya itu. How to build the character, membangun karakter yang seperti yang Tuhan mau. Itu ada materi. Jadi kembali kepada bagaimana kita bersikap, itu lebih kepada jiwa kita, perasaan kita, pemikiran kita, keputusan-keputusan kita. Tapi bukan itu sikap. Sikap itu pilihan. Anda memilih. Pada saat masalah itu datang, apapun yang datang kepada saudara, Anda membuat sebuah pilihan. Anda mau sadar kepada Tuhan atau mau Anda sadar akan ego saudara. Tinggal pilih. Nah, kalau kita lihat, kita pernah belajar ini kan, kemarin sempat dipelajari. Apa yang disebut dengan pikiran dan masa depan. Ya toh, kemarin kan kita belajar itu kan, karakter dan dengan masa depan kita seperti apa. Nah, sekarang kita lihat yang disebut dengan sikap adalah kerjasama antara pikiran, perasaan, dan keputusan. Dan itu area jiwa kita, itulah area diri pribadi kita. Makanya sikap itu adalah pilihan. Bagaimana saudara memilih sikap yang benar seperti apa? Kembali kepada apa yang
saudara dengar. Apa yang saudara dengar? Firman Tuhan. Apa yang saudara renungkan? Firman Tuhan. Kelihatannya sih memang tidak cocok. Tetapi yang namanya firman Tuhan itu firman kehidupan. Bukankah firman itu telah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus? Dan kita meyakini, kita mempercayai, kita mengimani Yesus itu di dalam pribadi kita. Dialah yang menaungi hidup kita. Makanya waktu kita mau bersikap, itu pilihan. Anda memilih Yesus atau Anda memilih masalahmu. Semua bergantung bagaimana sikap saudara dari apa yang saudara percayai. Karena dari sikaplah baru ada namanya respon. Dan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter jadi masa depan. Tetapi ini bicaranya sikap. Itulah makanya saya harus detail dulu. Sikap itu apa? Banyak orang tidak tahu. Sikap itu dari mana asalnya. Sikap itu kerjasama antara pikiran, perasaan, dan keputusan. Itu yang di dalam pribadi kita. Dalam tubuh jiwa dan roh kita. Tetapi di area jiwa terutama sikap itu yang berpengaruh. Di area jiwa. Makanya Paulus keras kepada jemaat di Galatia. Paulus keras. Keras sekali Paulus itu. Iya kan? Bayangkan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Wow. Pada zaman itu orang-orang di Galatia bagaimana mereka bersikap? Siapa yang mempesona? Siapa yang membuat kamu itu tidak berfokus kepada karya Kristus? Ini teguran Paulus kepada jemaat di Galatia loh. Makanya Galatia tuh kitab apa ya? Kitab mengerikan. Bahkan penulisnya aja juga mengerikan bagaimana mengekspresikan di dalam kitab Galatia itu. Ini yang saudara mesti melihat. Bagaimana sikap saudara di mana kita menghadapi ini era-era globalisasi, era-era yang bertebaran informasi, mulai bermunculan apa ajaran-ajaran, entah dia mau ajaran Kristus, entah menyimpang atau apa. Silakan. Alkitab sudah memberitahu. Makanya kalau kita nggak ada persekutuan dengan Tuhan, kita akan ikut arus, gampang sekali ikut arus. Makanya sikap kita kelihatan, terlihat sikap itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana kita mengolahnya sebuah informasi yang masuk dalam pribadi saudara, pribadi kita. Makanya kalau saya udah kirim ya materinya di grup, saya udah kirim di itu, ya apa Ibu Ana. Nah ini makanya saya materi-materi saya itu mungkin hanya cuma perkataan, tetapi tolong direnungkan. Kalau saudara punya perenungan dengan Tuhan, belajarlah perenungan. Saya tidak bilang perenungan itu akan membawa keberhasilan, oh tidak juga gitu loh. Bukan hanya merenung, tapi do something, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang penting, karena Yesus yang mengatakannya di dalam Matius 7 juga dia katakan di ayat 21 itu. Ya kan? Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, 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 bukan. Tetapi siapa yang melakukan, apa yang aku kehendaki. Nah, ada satu tokoh John Maxwell. Saya mengutip dari John Maxwell ini, seorang motivator. Itu dia mengatakan seperti ini, suatu krisis sebenarnya tidak membentuk kita. Suatu krisis, ada krisis-krisis, ada masalah-masalah yang datang kepada saudara dan saya. Suatu krisis sebenarnya tidak membentuk kita, hanya menyingkapkan apa yang asli tentang diri kita. Kamu genuine enggak? Siapa dirimu? Tadi itu, pikiran, perasaan, dan kehendak, keputusan. Keadaan-keadaan yang negatif dan tantangan-tantangan itu hanya menyingkapkan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi dari luar kita bisa menilai dia negatif kah, dia positif atau segala macam. Itu cuma kita bisa apa namanya bisa tahu bahwa ini negatif atau ini positif. Udah, cuma itu aja. Gitu loh. Artinya, apapun yang datang itu bukan masalah sebetulnya. Yang jadi masalah adalah pribadi saudara. Siapa saudara di dalam saudara? Bagaimana saudara mesti bersikap atas apa yang datang kepada saudara. Nah, ini yang harus kita coba untuk kita cari solusinya. Saya kasih contoh. Saya ada cerita yang nanti lihat ya, ini hanya permainan di dalam pemikiran saudara. Tapi jujur, ingat kemarin kita belajar karakter, tes karakter itu cuma bicara kejujuran. Ya toh?
Saya akan ada satu cerita bagus, ada satu cerita. Tolong dilihat. Kalau saya apa ini sebuah cerita teman-teman ya, sebuah cerita. Jadi tolong dilihat. Wendy belajar di sebuah SMU di daerah Midwest. Dan pada tahun terakhirnya ia menyelesaikan kompetisi selam wanita dengan hanya terpaut 3,5 angka dari pemenang pertama. Sudah terekam, saudara-saudara, udah. Ini informasi cepat ini ya. Kemudian Wendy kemudian belajar di sebuah perguruan tinggi, ya kan? Belajar di sebuah perguruan tinggi di Pantai Timur. Ia mengambil beban belajar penuh, bergabung dengan kelompok bowling, ikut serta senat mahasiswa dan melanjutkan olahraga menyelamnya. Ya kan? Walaupun dia adalah orang yang aktif, seorang seorang apa perempuan, tetapi ingat dia ada dari SMA dia kemudian naik tingkatannya, dia lanjut ke perguruan tinggi. Oke. Nah, kemudian dia belajar, wajar saja untuk olahraga, tapi tetap dia bidangnya itu menyelam. Ya kan? Karena yang di awal tadi menyelesaikan kompetisi selam. Jadi dia punya bakatnya itu di selam. Oke. Kemudian yang lebih luar biasa adalah keahlian mengetiknya. Oh, berarti ada talenta yang kedua nih. Jadi talenta yang pertama itu apa namanya? Talenta yang menyelam tadi, ya kan? Gift. Jadi pemberian dari Tuhan. Kemudian yang luar biasa adalah keahlian mengetiknya. Sebagai seorang mahasiswa tingkat pertama, ia mengetik secepat desingan, yaitu 45 kata per menit. Sampai sini Sampai sini bisa ikuti saya, teman-teman bisa. Bu Ana bisa ya? Bisa, Pak. Oke, lihat. Dari informasi yang tadi yang dari awal terakhirnya, Wendy Stoker adalah seorang yang dilahirkan tanpa tangan. Berarti dalam pemikiran saudara, dia mengetik pakai apa? Kaki, Pak. Iya. Di dalam saudara di tengah keterbatasan dari seorang Wendy ini, saudara itu kan normal. Yang tanpa tangan saja. Begitu gift tadi, talenta yang Tuhan percayakan, dia bersyukur. Sederhana ceritanya. Tapi waktu saudara baca yang kalimat terakhir, seorang dilahirkan tanpa tangan. Buat saudara dan saya nih, kok bisa? Selalu pertanyaan, bisa ya? Nah, kembali sikapnya. Jadi Wendy ini bagaimana dia bersikap dengan keterbatasan yang dia terima. Dia terbatas loh, tidak punya tangan. Tapi dia nikmati bagaimana cara dia hidup. Nah, ini yang cerita yang pertama yang tentang Wendy Stoker. Dan cerita yang kedua ini yang menginspirasi banyak di internet juga banyak. Tahu kan Nick Vujicic ini kan tahu. Dia tanpa tangan ini, tanpa kaki loh. Tapi perhatikan kata-katanya. Bagus banget kata-katanya. Saya percaya pada Tuhan yang dapat melakukan semua hal. Dia berpikir bahwa Tuhan bisa melakukan segalanya. Oke? Tetapi jika dia memilih untuk tidak memberi saya tangan dan kaki. Nah, ini nih, kata ini nih. Kemudian bagusnya di sini, saya suka dengan kata ini. Tetapi jika dia memilih untuk tidak memberi saya tangan dan kaki, saya tahu itu lebih baik. Saudara, kalau dia bilang saya tahu itu lebih baik, artinya dia sudah mengenali pribadinya. Dia mengalaminya sesuatu yang luar biasa waktu dia memang dilahirkan memang tanpa tangan dan kaki. Bayangkan, dia mencari jawaban. Mencari jawaban apa? Kenapa saya dilahirkan tanpa tangan dan kaki? Oleh karena itu kalimat selanjutnya, dan saya mungkin tidak memahaminya. Tetapi yang perlu saya ketahui adalah bahwa, lihat, dia akan membawa saya melaluinya. Ini yang luar biasa. Bahwa ada tujuan untuk itu. Saudara, sikap saudara bukan saudara tunjukkan di hadapan orang. Sikap saudara itu ditunjukkan kepada Tuhan dulu.
mengerti bagaimana saudara diposisikan sebagai anak-anak Allah, bahwa saudara itu memang hebat di mata Tuhan. Dan saudara harus mempertanggungjawabkan itu. Saudara bersikap yang benar. Miliki sikap yang benar. Jangan hanya terpengaruh dari apa yang saudara lihat. Kemudian saudara gampang mempercayainya. Tetapi belajarlah bagaimana Tuhan menyertai. Yusuf, Potifar melihat, Potifar itu nggak kenal Allah, pagan. Tapi bagaimana dia bisa lihat ada Tuhan di dalam dirinya Yusuf. Begitu juga dengan Nick Fujiktif ini. Dia mempercayai dia akan membawa saya melaluinya. Dia tidak lupakan Tuhan. Dari tengah-tengah keterbatasan apapun yang dia merasa terbatas, tapi kata-kata ini membawa saya melaluinya. Artinya apa? Semua rancangan itu Tuhan sudah rancangkan. Pertanyaannya adalah, apakah dia masuk dalam rancangannya apa tidak? Makanya dia memberanikan diri, dia akan membawa saya melaluinya. Mempercayai, mempunyai iman bahwa di setiap kita punya kehidupan besok, lusa, minggu depan, tapi itu tadi melaluinya bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saudara. Itu aja saudara masih susah kok bedainnya. Apakah besok Tuhan masih sertai kita apa tidak? Karena apa? Bahwa ada tujuan untuk itu. Itu yang saya bilang. Belum tentu Kristen beneran. Kenapa? Karena dia banyak orang Kristen nggak tahu tujuannya untuk apa. Kamu mau jadi Kristen tuh mau apa? Tujuanmu tuh apa? Kita sibuk mempertunjukkannya kepada orang lain. Kita sibuk memberitahunya kepada orang lain. Tapi kita lupa bahwa Tuhan ini loh yang saya mau supaya kamu apa yang kamu mau terjadilah. Jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya mau menjadi bagian di situ. Rancangan-rancangan Tuhan, tujuan-tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Ingat, Tuhan sudah menetapkan tujuan itu pada kita. Masalahnya kita tidak punya iman. Masa tidak kita tidak itu tadi percaya, nggak yakin gitu. Masa sih? Oh yang benar. Begitu tuh yang kita selalu sering punya perasaan. Selalu dia dengan ditutupinya dengan perasaan-perasaan. Enggak, saudara. Makanya perkataan dan saya mungkin tidak memahaminya. Nick tidak memahami bagaimana mungkin dia tidak punya tangan dan kaki. Tetapi yang perlu saya ketahui adalah bahwa dia akan membawa saya melaluinya. Dia punya sikap yang dia tunjukkan kepada Tuhan. Bagaimana sikap saudara kepada Tuhan akhir-akhir ini? Makanya jangan bohong sama Tuhan. Gak ada yang bisa ditipu di hadapan Tuhan. Kemuliaan Tuhan tidak bisa dicuri. Itu kenapa para pemenang. Waduh, kalau kemarin lihat yang kita baca di Wahyu 3 ayat apa Wahyu 3 ya, Wahyu 3 ayat 5 itu. Ya kan barang siapa pemenang yang Yesus bilang itu. Para pemenang telah menggunakan rintangan sebagai batu loncatan. Ada rintangan, iya jelas. Tapi jadikan itu batu loncatan. Ya kan? Kalau saudara ingat ada apa ya di apa yang kayak tanah Toraja tuh yang lompat-lompat itu ya, lompat tembok itu Bu ya. Yang acara adat itu ya. Ada tuh tarian apa tuh? Dia bisa lompat tembok gitu loh. Itu kayaknya Toraja. Iya, Pak. Betul, Nah, betul. itu. Jadi ada batu di situ menggunakan rintangan. Ada rintangan iya, tapi jadikan rintangan itu supaya jadi batu loncatan. Jadi itu yang jadi apa pelontarnya kita gitu. Ada rintangan, tantangan, hambatan pasti. Waktu kita menuju kepada Kristus, oh pasti iblis nggak akan tinggal diam. Tapi sikap saudara bagaimana? Waduh, ini menggunakan rintangan sebagai batu loncatan. Jadi batu loncatan itu dibuat pijakannya kita untuk kita bisa loncat. Sedangkan pecundang, oh, telah memakainya sebagai alasan. Jadi kalau pecundang, atau pecundang kan orang-orang yang ya apa sih sebagai victim korban, saya kan korban, ya gitu loh. Udah pasti jadi alasan itu. Nih, lihat ya. Yuk kita lihat. Bagaimana kita dibentuk? Lihat bagaimana kita sikap saudara waktu saudara menghadapi pembentukan dari Tuhan. Kemarin kita pelajari hubungan dengan itu dengan karakter dengan masa depan. Waktu ada pembentukan, oke kita akan mengalami sebuah next level, masuk ke dalam
tingkatan berikutnya. Sama aja kita hidup naik tangga seperti itu. Jadi waktu tangga pertama kita dibentuk, nah apa? Respon kita bagaimana? Bagaimana sikap saudara? Sikap apa? Pada saat pembentukan selalu ada gesekan, pasti ada gesekan teman-teman. Ada yang nggak setuju dengan saya, ada yang berseberangan dengan kita. Yes, itu hanya sebagai sesuatu untuk kita mulai memiliki sikap. Dan di dalam gesekan itu ada namanya luka. Saya nggak setuju dengan Bu Ana. Pasti ada luka di situ. Kita bicara di dalam ya, bukan bicara yang di luar. Tidak. Ini kita bicara di dalam pribadi kita sendiri. Kayak pernah kan kita kemarin ada hari berapa minggu yang lalu ya, yang mengenai apa sejarah itu. Ada gesekan, ada luka di situ. Jujur aja lah, jujur aja susah kok. Gimana mau diberesin? Jujur aja, ada luka. Permasalahannya, apakah luka itu akan menjadi trauma apa tidak? Trauma itu alam bawah sadar, teman-teman, direkam. Yang negatif-negatif itu direkam. Makanya kemarin kita belajar dalam pemikiran saudara, 95% itu negatif. Alam bawah sadar kita itu isinya jelek-jelek, negatif. Itu itulah jadi mainannya iblis. Makanya kenapa saudara harus membaca firman Tuhan, merenungkannya firman Tuhan, izinkan kebenaran itu terekam di dalam pemikiran saudara. Roma 12 ayat 2. Ada firman di dalam pemikiran kita supaya apa? Supaya alam bawah sadar itu nggak seenaknya dia aja sehingga kita tertipu. Nah, trauma itu bagian dari situ. Semua masalah-masalah yang negatif itu direkam karena saudara punya memori. Nah, itulah memori itulah yang dipakai iblis yang negatif-negatif itu. Makanya saudara jadi tertuduh, saudara jadi nggak mungkin, saudara masa sih? Nah, kata sisi, nah itu loh, iya sih. Nah, ya begitu-gitu udah mencurigakan begitu. Nah, kalau sudah trauma, sudah. Saya menggunakan tanda ini artinya apa? Yang paling banyak itu kan kepahitan. Lah, orangnya kepahitan aja nggak tahu kalau dia kepahitan. Coba. Nah, bagaimana kita mau next level? Poin yang kedua adalah bagaimana kita mau next level. Jadi kenali pribadi saudara. Bagaimana saudara bersikap apa yang terjadi dalam pembentukan-pembentukan dalam kehidupan saudara. Siapapun akan datang kepada saudara loh. Siapapun itu. Itulah pembentukan. Dan akan terjadi. Kita nggak setuju dengan itu. Yes, ada gesekan. Masalahnya luka apa tidak? Kalau ada luka, oke. Wajar manusia ada luka, oke. Tapi saudara putuskan. Nah, apa langkah supaya kita bisa next level? Satu-satunya cuma pengampunan, nggak ada bisa yang lain. Jadi cuma dua itu kenapa? Makanya Yesus bilang, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu nggak mengasihi dirimu sendiri, bagaimana kamu mengasihi sesamamu? Mau pribadimu aja dihakimi terus kok, dituduh terus kok pribadimu. Kalau pribadimu dituduh terus, ujung-ujungnya trauma. Net langsung yang merah tuh stop. Kepahitan. Itu yang saya bilang, bagaimana mau melepaskan kasih konflik dulu. Konflik itu bukan saya dengan Ibu Ana, saya dengan Pak Sahir atau saya dengan Pak Arifin atau dengan Pak Aron, bukan. Saya konflik dengan batin saya. Ada gesekan, ada luka, itu semua di dalam pribadi kita. Masalahnya, yang Tuhan mau adalah pengampunan. Praktekkan kasih itu di pribadimu. Supaya apa? Supaya terlihat. Begitu kamu mengampuni pribadimu, baru kamu bisa mengasihi orang lain. Baru kita bisa masuk dalam next level itu. Nah, ini yang banyak tidak disadari. Banyak yang nggak sadar. Makanya banyak yang ego kan. Keputusan ada pada saudara. Saudara mau mengampuni atau saudara mau trauma, itu saudara sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan. Makanya ada satu doa yang bagus sekali. Ini eh, bagus sekali ada ini ya mungkin bisa, tapi ini saya nggak akan jabarkan panjang-panjang, tetapi poinnya saja. Tapi di sini saya tuliskan juga bagaimana doa itu. Namanya Serenity Prayer, Serenity Prayer. Ini bagus teman-teman doanya. Doanya bagus banget. God grant me the serenity. Tuhan beri aku ketenangan.
Ini loh yang mendasari saya kenapa saya terinspirasi dengan Yesaya 30 ayat 15. Dengan tinggal diam itu. Tuhan beri aku ketenangan, karena pada saat kita tenang baru kita bisa melihat. Kalau kita nggak tenang, nggak bisa. To accept the things I cannot change. Tuhan beri aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya rubah. Ini pribadi ya, kita bicara pribadi. Saudara berkata-kata dengan pribadi saudara. Ingat ada Roh Kudus di dalam saudara. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya rubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui keduanya. Saudara renungkan aja, ini bagus banget. Kita diperhadapkan sebuah masalah yang kita tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi di dalam doa persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, kita mengakui ada sesuatu hal yang kita tidak mengerti. Makanya, tenang. Biarkan kita merasakan kasih Tuhan itu. Butuh ketenangan, tinggallah diam. Karena ayatnya jelas, dengan tinggal diam, disitulah letak kekuatanmu. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya rubah maksudnya. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui keduanya. Kalau itu kita sudah sampai di tingkat-tingkat seperti ini, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dalam posisi apapun. Sikap saudara menentukan. Tetapi bukan hanya perkataan yang dari luar. Karena sikap itu dari dalam diri saudara. Nah, ini utuhnya. Serenity prayer ini utuh. Saya nggak akan bacakan, nanti saudara bisa belajar. Tapi ini bagus sekali untuk bisa saudara renungkan. Tadi itu adalah doa. Nah, sekarang, bagaimana kunci bersikap yang benar? Kuncinya sekarang. Sekarang kita bicara how-nya. Bagaimana supaya kita tuh memiliki sikap yang benar. Tahu bagaimana kita bersikap dalam kondisi-kondisi yang, aduh, kadang-kadang nggak enak buat kita sendiri. Memiliki cara pandang yang positif dalam melihat kehidupan ini. Cara pandang yang positif. Selalu cara pandangnya positif. Jadi jangan ikut-ikutan. Gitu. Belajar memiliki cara pandang positif. Kayak kemarin-kemarin itu saya ada peristiwa dengan yang tentang aliran Yahweisme itu loh. Ya kan? Saya cek dulu ini pengajarannya seperti apa Bapak ini nih. Saya cek dulu secara pribadi. Saya cek wah nggak benar. Waduh nggak benar. Kalau sampai bisa bahasa-bahasa akar bahasanya dari bahasa Yunani saja dibilang, wah bahasa Yunani itu pagan. Waduh nggak bisa. Itu baru sepihak. Saya mendengar informasi. Nah, saya yang mengajar, masih ingat tunggu konfirmasi Roh Kudus. Konfirmasi Roh Kudus. Puji Tuhan. Beberapa 1 minggu mungkin ya, enggak nyampe 1 minggu. Beberapa hari kemudian itu saya di WA itu dari grup itu dari Pak Anton Baja. Saya kira Pak Bro apa namanya? Bro Kodek yang kasih saya itu, padahal bukan Anton Baja. Di situ menceritakan bagaimana secara gramatikalnya, artinya alfabetnya itu. Yahweh itu seperti apa? Inyo manis yang bawa ini. Wah, puji Tuhan. Apa yang saya tadinya cuma sebelah loh, pemikiran sebelah. Saya kan riset sendiri. Tapi apakah itu kebenaran? Belum. Belum, Saudara. Harus ada keseimbangan. Itu yang saya bilang, harus ada keseimbangan. Oke, secara pribadi saya punya itu. Nggak benar nih segala macam, saya punya. Tapi begitu ada inyo manis yang puji Tuhan. Itu konfirmasi. Makanya kenapa? Karena saya punya positif dulu. Saya nggak gampang langsung, wah dia nih apa sesat. Dia punya enggak. Baru saya tahu, oh ya, harus ada keseimbangan. Karena saya lebih suka itu, keseimbangan. Nggak ada keseimbangan, pasti ada kesesatan. Memiliki hati yang sembuh dari luka, itu tadi saya bilang. Ada dua pilihan, kamu mau mengampuni atau kamu mau trauma, kamu mau terluka. Memiliki hati yang sembuh dari luka dan trauma, dari pengalaman yang menyakitkan. Sekalipun perkataan orang itu tegur kita, makanya tegur nggak apa-apa tegur, tapi jadikan teguran itu yang positif. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana pemikiran-pemikiran saudara. Nah ini loh teman-teman, makanya kuncinya di hatinya saudara itu sendiri. Saudara yang mengizinkan dia terluka dan saudara juga yang mengizinkan bagaimana dia tidak terluka. Makanya dalam Lukas 11 ayat 34, dia ingatkan saudara dan saya, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat,
Ya gelaplah tubuh. Nah ini bicara mata apa? Mata spiritual saudara. Kan saya sudah bilang, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Orang-orang lahir baru itu terbanyak. Kenapa? Dia tidak menyadari dia adalah manusia roh. Rohnya itu sempurna. Makanya dia nggak mau mengandalkan yang roh. Selalu mengandalkan apa? Dagingnya. Akhirnya apa? Mata tuh daging-daging. Tapi yang dimaksudkan dalam Lukas 11 ayat 34 itu mata spiritual. Jadi jika imanmu, rasa percayamu, keyakinanmu, nah itu tidak baik, ya sudah. Gelap semuanya. Itu saudara. Nah, misal ada satu eksperimen yang bagus. Saudara lihat ada gelas di situ ada air. Nanti saudara ini ya, saudara lihat. Kalau lihat seorang pesimis sejati melihat sebuah gelas yang terisi penuh oleh air dan berpendapat, wah, gelas itu terlalu kecil. Ini nih orang pesimis itu begitu. Kalau orang optimis apa? Ini kan orang pesimis kan. Kalau orang optimis apa? Seorang pesimis sejati melihat sebuah gelas yang terisi penuh oleh air dan berpendapat bahwa gelas itu terlalu kecil. Gitu. Artinya adalah airnya selalu mengalir. Ingat loh, air itu bicara kehidupan ataupun firman Tuhan seperti di dalam Yohanes 4, ya kan? Air yang keluar dari mulut Allah itu kekal, itu loh. Kalau kapasitasnya kita cuma bawa gelas kecil, ya sudah. Artinya apa? Air itu selalu keluar. Nah, masalahnya adalah kita berikan gelas-gelas yang lain. Kalau gelas kita berukuran cuma hanya seperti yang digambar, ya sudah cukup. Makanya manusia itu nggak pernah ngomong cukup. Itu selalu rakus. Itulah menentukan sikap saudara. Bagaimana saudara bersikap? Cukup. Jangan rakus karena gelasmu yang kamu pegang itu gelas ukurannya segitu, sementara airnya itu melimpah. Berikanlah orang lain untuk dia bawa gelas kayak, bawa baskom kayak, bawa 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 gentong, bawa drum, nggak ada masalah. Yang pasti realita di depan mata saudara, gelasmu segitu, cukuplah. Itulah saudara bersikap. Kenapa? Karena cara pandang yang benar adalah hasil dari berpikir yang benar. Kan berpikir, maupun yang gelas dipegang di tangan itu cuma gelas kok. Sementara air melimpah, ya sudah. Itu loh. Cara pandang kan. Bagaimana kita memandang. Kebahagiaan bukanlah tergantung pada hal-hal di sekeliling saya. Melainkan pada sikap saya. Di sekeliling saya tuh boleh ribut mau kayak gimana, nggak suka sama satu yang lain dengan ini segala macam. Silahkan. Tapi bagaimana saudara bersikap? Segalanya dalam kehidupan saya akan tergantung pada sikap saya. Makanya itu bergantung kepada pribadi saudara. Apa yang saudara percayai? Lah kalau saudara nggak punya kehidupan dengan firman, cuma bolong-bolong, makanya gampang disesatkan. Ya kan? Gampang termakan dengan kondisi dan situasi. Bergantung dengan keadaan di sekelilingnya kita. Kita kan begitu. Tapi nggak punya sikap kan. Sementara yang harus kita pelajari, hal yang positif jika diresponi dengan negatif, maka negatif. Dan hal yang negatif, jika diresponi dengan positif, ya pasti akan jadi positif. Jadi bergantung bagaimana kita memandang. Karena belum tentu yang negatif itu bisa negatif. Oh enggak. Kenapa? Karena kita ini orang positif. Tapi apakah selalu selamanya positif? Enggak juga. Tapi buat saya itu positif. Itu kenapa teguran, apa sindiran, terus apa? Saya nggak gampang tersinggungan. Apa positif positif aja. Itu. Kalau nggak suka ya sudah minta maaf. Gitu. Saya ada yang salah, tolong ampuni saya. Kenapa? Karena saya positif. Ada perkataan yang negatif buat kita, oh, belum tentu buat kita. Kita lihat aja, enggak, mungkin saya. Kalau misalkan itu oke lah, saya oke, saya begitu. Tapi kan saya orangnya positif. Gitu. Kalau saya orang positif, ya sudah positif positif aja. Seperti itu teman-teman.
Ya kan, konsep-konsep yang begini, kalau saudara renungkan, dalam pelan-pelan dengerin malam apa segala macam, dalam dalam pekerjaan, sederhana kebahagiaan bukanlah tergantung pada hal-hal di sekeliling saya. Dalam pekerjaan saudara, teman-teman ada yang di teman-teman kerja itu ada yang murung, ada yang seneng, kita nggak tahu mereka seperti apa. Tapi bukan itu, kita bergantung bukan dalam kondisi seperti itu. Tapi jujurlah pada pribadi saudara, bahwa Tuhan menyertai saudara. Ini yang orang Kristen nggak pernah mau mengerti. Cerita tentang Yusuf suka, gitu loh. Tapi Tuhan menyertai Yusuf, apakah kita disertai dengan Tuhan? Itu kan jadi pertanyaan kan. Maunya kita disertai, maunya kita. Tapi dengan iman, apakah Tuhan menyertai kita dalam segala situasi? Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita merespon hal-hal yang ada dengan bagiannya dengan kita. Ada orang setuju dengan kita, bagaimana respon kita. Karena sikap saudara itu akan menentukan respon saudara. Karena di dalam jiwa saudara, yang tadi yang kita belajar, sikap saudara itu, yang akan mengimplementasikan, yang akan membuat menjadi segala sesuatu dia jadi ada, itu tubuh saudara. Itu kenapa disebut dengan ada bahasa tubuh, walaupun dia cuma bicara. Kan ada tuh dari TV-TV itu, oh dari bahasa tubuhnya dikenali begini-begini, gitu loh. Tapi kalau saudara biasa jujur dengan pribadi saudara, orang udah tahu kok kita maunya apa. Gitu. Sesederhana itu. Memang sesederhana itu bukan seperti itu, tetapi konsisten. Itu makanya saya bilang orang benar carinya bagaimana? Ya orang ngomong benar besok bisa benar, tapi lusa apa minggu depan bagaimana? Apakah dia bisa bisa ngomong benar lagi? Belum tentu. Makanya jadilah orang yang konsisten dalam kebenaran. Caranya gimana? Ya persekutuan dengan Tuhan cara pribadi lah. Itu caranya. Mau cara apa lagi? Gitu loh. Karena saya ajarkan buat saudara semua itu kan bukan cuma makanan jasmani dalam keseharian, tapi bagaimana makanan rohani yang saudara dalam keseharian. Logika dasar saja. Makanan rohani betul tubuh saudara sehat. Pertanyaannya, spiritual saudara dikasih makan apa tidak? Nah, itu saja masih saudara bohongi pribadi saudara. Bagaimana saudara mau kuat? Bagaimana saudara punya sikap yang benar kepada Tuhan? Keputusan saudara. Nah, yang terbanyak adalah seperti kuku kaki yang tertusuk. Tahu kan kalau ada bekas apa kayu-kayu, serbuk-serbuk kayu itu dia. Kalau sini bilang kecucup ya, ketusuk gitu loh. Itu kan nggak enak kalau dipegang-pegang tuh, aduh, aduh, aduh gitu. Seseorang yang hatinya terluka, iya begitu. Makanya kita akan mengalami kesulitan untuk bersikap yang benar, sikap yang benar. Ya seperti tadi ada luka itu tusuk itu tadi. Begitu senggol sedikit aja, oh langsung kita yang jerit. Makanya kesulitan bersikap yang benar karena ada tadi ada bekas kayu kecil ataupun apa tuh duri-duri apa di kuku kita tuh harus dicabut kan itu baru kita bisa benar ya seperti itu tapi dalam hal spiritual renungkan saudara dalam spiritual saudara ini ya saudara sikap saudara yang harus saudara betul-betul saudara renungkan jangan munafik saya udah bilang jangan munafik karena saat terluka kita tidak akan pulih. Itu makanya saya bilang dalam persetujuan apa kemarin kita ada perseteruan dan segala macam nggak mungkin pulih kalau apa sebelum kita mengampuni. Ampuni, lepaskan pengampunan seperti itu. Sehingga pada saatnya nanti kalau kita ketemu lagi biasa aja gitu. Oke, ini yang terakhir dari saya dan sebagai kata-kata penutup sebelum kita berdoa, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan mengubah sikap kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Allah. Karena Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk kami bisa terus konsisten di dalam kebenaran. Kami belajar mengenali firman Tuhan di dalam keseharian kami. Memang betul Tuhan bahwa waktu-waktu yang banyak sekali untuk kami melakukan apa yang menjadi keinginan kami, tetapi kami lupa, kami mengabaikan. Ada waktu-waktu di mana kami harus mencari Engkau. Kami harus jujur bahwa kami membutuhkan sekali kasih Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi orang memiliki sikap yang benar kepada Tuhan. Kami percaya malam hari ini, Roh Kudus membuka setiap pemikiran kami.
bahwa pengertian daripada firman Tuhan itu hanya pekerjaan dari Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami diajar dan kami belajar bagaimana kami mempraktekannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus yang kami alaskan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.